Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Semoga pemirsa di seluruh tanah air juga diberi kesehatan walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Nur Hayyat, ada juga narasumber kita. Saya panggil Ibu Maya. Assalamualaikum Ibu Maya. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, apa kabar Ibu Maya? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir Tawakal. Langsung aja Bu Maya. Ibu Maya punya ada masalah kehidupan apa nih yang bisa diceritakan ke kita? Siapa tahu nanti Pak Ustadz bisa kasih jalan keluarnya. Jadi gini, saya itu punya masa lalu yang kelam nih. Saya punya pacar dulunya, itu satu kantor saya. Nah, di situ saya sama dia udah sayang. Dari kantor itu saya ngelihat dia itu orang yang baik, agamis. Kemudian saya juga ngelihat dia itu beda sama laki-laki yang lainnya. Teman kantor saya bilang kalau dia orang yang nggak baik. Tapi ya saya namanya udah sayang. Jadi saya sama mantan saya sama pacar saya ini, saya benar-benar udah sayang banget. Jadi nggak menghiraukan omongan teman-teman saya yang lain. Emang omongan teman-temannya apa tentang pacarnya? Dia orangnya tidak baik katanya Mas. Nah, terus suka ya mainin hati perempuan juga. Terus saya punya ada kayak kejadian aneh kayak gitu. Nah, kejadian aneh seperti apa nih saat sama dia? Iya, saya itu bisa ngeliat hal gaib. Terus saya juga pernah menemukan kayak kembang di rumah. Oh ya, saya mau tanya nih, dari sekian banyak yang Mbak Maya merasa aneh, ada nggak yang selalu selalu muncul gitu bayang-bayangan itu? Iya. Seperti apa? Jadi itu saya kayak mimpi buruk gitu, saya pengen dibunuh sama mantan pacar saya itu. Selalu mimpi seperti itu? Iya, jadi rasa ketakutan saya itu luar biasa. Gimana? Maya, kamu masih berani sama saya? Inilah kamu ya? Iya, ini emang ulah saya. Kenapa? Biar kamu tahu rasa dan kamu nggak ganggu hubungan saya sama Aldi. Aldi itu pacar saya. Aldi itu pacar saya. Aldi pacar saya, Maya. Enggak. Dan kamu harus, Maya, kamu harus mati. Itu dirasakan setelah Mbak udah berhubungan sama mantan pacar ya? Maksudnya sudah tahu nih pacarnya Mbak ada mantan pacar gitu, jadi setelah tahu itu baru ada merasakan hal itu? Iya, hal-hal aneh kayak gitu. Jadi dari situ saya kayak ada firasat gitu, apa saya sepertinya ada sesuatu yang aneh, ternyata ya itu saya ngelihat kayaknya gelagat mantan pacarnya teman saya itu kayak berbuat aneh kayak gitu. Diguna-guna Iya, gitu seperti maksudnya. Ya. Ini Pak Ustadz, banyak nih di masyarakat yang merasa seperti itu. Ya. Tapi memang faktanya memang ada beberapa juga yang terganggu dengan aktivitas guna-guna seperti ini ya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Maya dan seluruh pemirsa di tanah air yang dirahmati Allah, benteng kekuatan kita adalah iman. Ya. Maka jadikan keimanan ini sebagai fondasi kehidupan. Niscaya kalau dasarnya kita iman, kita tidak akan terpengaruh dengan apapun, termasuk dengan guna-guna ini. Mau dikasih bunga, mau dikasih apa. Tapi kalau kita punya keimanan yang kuat kepada Allah, Allah semua yang mengatur itu. Maka kita diminta agar terbebas, terjauhkan dari guna-guna itu. Kita disunahkan memperbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhatain, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Secara spesifik Qul A'udzu Birabbil Falaq itu memang surat penangkal dari segala macam sihir dan saudaranya. Ya, saya ingin bacakan biar nanti Bu Maya juga bisa
mengamalkan mulai dari sekarang dan pemirsa juga bisa mempraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Doa itu selain dari Al-Quran juga meminta kita perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang selalu mengirimkan sihir. Ditambah nanti diakhiri dengan doa ayat kursi. Ya, ayat kursi saya kira pemirsa juga sudah hafal, tapi biar lebih mantap ya. Ibu Maya juga biar ingat kembali, dibaca sehabis sholat ayat kursi. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya yang bisa. Minimal sekali. Minimal sekali, sehabis sholat sekali. Setiap habis sholat ya? Setiap habis sholat. Ya. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Habis dibaca, insya Allah upaya apapun dengan dasar keimanan kita kepada Allah, Mas Farid, tidak akan bisa. Karena setelah itu kita berdoa, ya Allah jagalah diri kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, dan seluruh anggota keluarga kami dari segala macam fitnah, dari segala macam ujian, dari segala macam sihir, dari segala macam niat orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Diakhiri dengan Al-Fatihah. Insya Allah ini adalah doa terbaik. Tidak usah nyari dukun lagi. Kembali kepada Al-Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah itu tameng terbaik. Jadi tidak usah khawatir lagi. Kalau saya dengar sampai sekarang upaya guna-guna itu masih berjalan. Amalkan itu Mbak Maya dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dengan wirid-wirid yang kita baca secara rutin, kita akan terjaga biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak Maya pernah nanya nggak ke pacarnya gitu kalau merasa diguna-guna sama mantannya? Sudah, cuman dia bilang itu perasaan kamu aja. Terus dia malah belain perempuan itu daripada saya. Terus ketika tahu responnya dia ternyata masih komunikasi, masih menghubungi mantan tuh gimana ya perasaannya? Ya saya sih kecewa ya, tapi ya saya setelah itu saya telepon dia tidak ada kabarnya. Lalu saya ikutin dia ke kosannya. Saya benar-benar ngerasa gimana ya, kecewa banget saya ngelihat mereka itu berduaan ya sampai berhubungan badan kayak gitu. Ih, kok dia nggak diangkat-angkat sih Saldini? Hebat deh. Aldi, kamu ngapain ini? Tega kamu Aldi. Kamu apa? Ya apa-apaan sih kamu yang ngaca dong, nggak punya harga diri banget sih. Aku yang iya, kamu yang bertanggung jawab, dasar kamu. Iya, apaan sih kamu mending pergi. Udah cukup. Ali, kamu pilih aku apa dia yang pergi? Tuh, lu dengar kan? Dasar kamu, ih. Mai, mulai sekarang kita putus. Aku minta kamu pergi dari sini. Itu mau kamu, Aldi. Pergi! Pak Ustadz, dalam Islam sendiri batasan berpacaran itu seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin banyak yang belum tahu. Ini dari awalnya ada bahasa pacaran. Ini dalam Islam tidak ada bahasa pacaran. Islam itu hanya mengatur 2 tahap dalam hubungan seorang keluarga. Dalam hubungan orang yang mau berkeluarga itu hanya ada 2 fase atau 2 tahap. Tahap pertama namanya khitbah. Disitulah ada proses ta'aruf. Ya. Memang di era modern ini dibedakan. Sebelum khitbah ada ta'aruf dulu. Nah, ta'aruf ini sebenarnya bahasa Arab
yang artinya saling mengenal. Kalau bahasa anak mudanya ya pacaran. Jadi yang bilang ta'aruf itu ya pacaran itu. Nah Islam bagaimana? Islam mengatur khitbah. Ta'arufnya bagaimana? Ta'arufnya terjadi antar keluarga yang mau menikahkan. Misalnya calon mertua berhubungan sama calon mertua. Saya punya anak begini, begitu, begini. Anak saya begini, begitu. Harus atas dasar kejujuran. Setelah itu, baru mana wajahnya. Kan kita tidak bisa melihat sempurna apa tidak, sehat apa tidak. Ini wajahnya. Cukup sampai di situ Islam mengatur. Nah, tapi sekarang ta'arufnya anak-anak gaul itu adalah setelah mereka mungkin saling chatting di Facebook, di sosial media, ya ketemu. Ya itu sama saja dengan pacaran. Karena tahap yang benar dalam Islam setelah mereka saling mengerti dan mengenali, ini wajahnya, namanya ini, anaknya ini, tinggalnya di sini. Kalau sudah sepakat, langsung diikatkan dalam khitbah. Khitbah ini adalah satu proses ikatan awal sebelum masuk pada jenjang pernikahan. Nah, setelah itu, ketika sudah disepakati dalam khitbah itu bahwa sebulan lagi, 2 bulan lagi akan dilangsungkan akad nikah, baru itulah proses puncak dari sebuah ikhtiar seorang hamba yang berlainan jenis untuk beribadah mengikuti sunnah Rasul alias menikah. Pak Ustadz, sejauh apa nih khitbah itu Pak Ustadz? Apakah dia boleh bertemu langsung atau dia bisa jalan-jalan berdua jalan gitu atau kalau dalam apa nih? Islam ya dalam kitab-kitab fikih yang dijabarkan dari hadisnya Rasulullah SAW, khitbah itu sampai pada batas kita memahami dan mengenali secara detail terhadap calon suami atau calon istri. Nah dulu saya kalau ngaji kitab itu digambarkan kalau memang mau menikah dengan si perempuan, kita hanya boleh melihat dengan indikasi tertentu, misalnya ya dari keluarga atau dari mempelai perempuan, bahwa si calon mempelai putrinya itu loh orangnya, lihat. Hanya sebatas itu, kita lihat dari balik bilik misalnya, dari balik dinding, dari balik tirai, oh ini ya jalannya begitu, senyumnya cukup. Artinya tidak tatap muka nih Tidak tatap muka. Lalu kemudian setelah itu yang laki-laki pun juga demikian. Mempelai perempuan melihat laki-lakinya, oh itu pinter ngaji, udah cocok deh. Masuklah proses khitbah. Nah sekarang kan pacaran ini dianggap sebagai sebuah proses yang natural dan normal. Padahal kecenderungannya kalau sudah pacaran, apalagi sama-sama muda ya, gelora libido dan biologisnya masih sangat kuat, ini khawatir terjatuh pada proses perzinahan. Wala taqrabuz zina. Ini adalah perintah Al-Quran yang melarang kita untuk jangankan berzina, mendekati zina saja nggak boleh. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk, yang kotor, dan jalan yang terburuk, jalan yang tidak baik. Nah, kecenderungan anak-anak muda kalau sudah pacaran, Pak, pasti dorongannya bagaimana lebih dari sekedar berpegangan tangan. Setelah mampu berhasil berpegangan tangan, bagaimana untuk mampu mencium, dan seterusnya. Karena memang setan itu kalau menjadikan dua orang yang berbeda, lawan jenis ini, sebelum menikah harus segera berhubungan badan. Harus segera melakukan hal yang dilarang. Itu setan. Tapi kalau sudah menikah, setan itu lebihnya harus bagaimana sekuat mungkin memisahkannya. Maka kalau mau menikah, pastikan jangan tergoda setan dengan pacaran yang melanggar aturan syariah. Dan kalau sudah menikah, jangan tergoda dengan godaan dan tipu daya setan yang ingin memisahkan. Mesti ada masalah, ada ini, ada itu. Akhirnya setan minta, ayo bisa dong, bisa cari. Masih banyak cowok yang cakep, masih banyak cewek yang cantik. Kira-kira begitu Mas Farid. Iya Pak Ustadz. Oke, Mbak Maya, setelah mengetahui dia seperti itu, Mbak Maya masih nerusin hubungan pacarannya atau putus? Enggak, saya putus. Cuman di situ saya jadi sakit hati, terus saya jadi dendam dan trauma sama laki-laki. Nah, kadang saya deketin laki-laki, saya putusin kayak gitu. Saya selalu menyakiti laki-laki, pokoknya saya sudah dendam dan trauma aja. Dan itu berlangsung berapa lama menyakiti laki-laki? Itu udah lama sih ya, dan itu sekitar 4-5 orang saya sakiti. 4-5 orang disakiti. Iya. Ya Allah Pak Ustadz, ini ternyata Mbak Maya punya efek psikologis. Setelah dia disakiti, dia menyakiti. Nah ini juga yang nggak boleh.
Ya, karena kalau dalam tradisi kita ya yang tidak terkait dengan agama, tradisi budaya kita kan kita kenal namanya hukum karma. Hukum karma itu hukum imbal balik, hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini pasti kamu akan menerima ini. Sebenarnya Islam pun juga mengenal bahwa setiap perilaku, baik itu besar atau kecil, kalau kita kerjakan pasti akan berbalik kepada kita. Ya, kalau yang kita kerjakan itu kebaikan, maka kebaikan yang akan kembali. Tapi kalau yang kita kerjakan itu keburukan, keburukan yang akan kembali. Itulah makna dari firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, yarahnya itu tidak hanya kita melihat, tetapi akan ada efek pahala bagi kebaikan dan siksa bagi keburukan yang kita lakukan. Maka mulai detik ini saya meminta dan menyarankan pada Mbak Maya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca istighfar, jangan lagi menyakiti orang lain. Khususnya cowok-cowok yang mau berdekatan dengan Mbak Maya hanya gara-gara Mbak Maya dulu pernah disakiti oleh cowok. Sebab Mbak Maya disakiti oleh si A, sementara yang Mbak Maya sakiti B, C, D, E, F, G. Nggak ada hubungannya. Betul apa enggak? Iya. Maka mungkin dengan acara tawakal ini kita sama-sama mencari solusi yang diridhoi oleh Allah. Jadi setelah pulang dari program ini, Mbak Maya betul-betul menjadi manusia-manusia baru yang semakin dekat, semakin cinta kepada Allah dan semakin taat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Pak Ustadz, ternyata Mbak Maya ini dia itu udah menikah. Iya. Dengan menikah tapi tetap rasa benci sama laki-laki itu masih ada. Ya. Bahkan katanya Mbak Maya mau sampai bunuh suami, betul ya? Itu gimana ceritanya? Ya, akhirnya saya ketemu sama suami saya. Suami saya itu orangnya baik banget. Dia bisa terima saya apa adanya, kekurangan saya. Tapi ya itu kadang masalahnya itu ada di saya, Pak Ustadz. Nah, kadang-kadang saya suka ada yang bisikin saya itu, kadang saya sayang sama suami, kadang saya pengen bunuh suami saya benci sama dia, kayak gitu. Nah, suatu saat dia pernah saya cukur ininya jenggotnya. Nah, saya pengen bunuh dia di situ.